seyogianya kita semuanya introspeksi diri agar kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini kita jadikan sebagai wasilah agar kita merenungkan kembali dan kita menyesal karena kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik tidak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dan semakin meningkatkan amal ibadahnya di bulan Syawal, mari kita sama-sama menahan hati kita. Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita kemudian terlena, kemudian kita menganggap bahwa diri kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa dan menganggap diri kita menjadi orang-orang yang paling suci, yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Apakah engkau tidak memperhatikan pada orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang-orang yang menganggap dirinya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah, balillahu yuzakki man yasha, sesungguhnya Allah lah yang paling mengetahui, Allah lah yang membersihkan terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuzlamuna fatila, dan Allah tidak akan menzalimi kepada hambanya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya agar kita tidak termasuk orang-orang yang menganggap diri kita sebagai orang-orang yang paling suci, orang-orang yang paling benar, orang-orang yang paling bertakwa. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah yang kami sampaikan tadi. Di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang menganggap diri kalian orang-orang yang paling suci. Ketahuilah, Dia Allah yang Maha mengetahui terhadap orang-orang yang paling bertakwa. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semuanya. Rasulullah bersabda, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian yang paling suci, yang paling baik dan paling benar. Allahu a'lam, bahwa Allah lah yang paling mengetahui, Allah yang lebih mengetahui terhadap ahlul birri minkum, yaitu Allah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang paling baik di antara kalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah melarang? Kenapa Rasulullah melarang kita menganggap diri kita termasuk orang-orang yang paling suci? Maka orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, orang-orang yang menganggap dirinya paling suci akan menimbulkan sikap sombong dan ujub, membanggakan kepada dirinya sendiri. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita semuanya, karena Allah melarang kita membanggakan diri, Allah melarang kita menganggap diri kita paling sendiri, paling suci sendiri, karena sikap ini, karakter ini adalah karakter orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan orang-orang Yahudi Nasrani, Allah berfirman, nahnu abna'ullahi wa ahibbah, kata orang Yahudi, akulah orang-orang yang paling hebat, yang paling bersih, yang paling suci, karena dia menganggap dirinya adalah nahnu abna'ullahi wa ahibbah, aku adalah
anak-anak Allah dan orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anggapan orang-orang Yahudi. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita semuanya, bagaimana diungkapkan oleh orang-orang Yahudi, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara menganggap dirinya yang paling berat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain Allah juga berfirman, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat, bahwa mereka menganggap dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya sesaat saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sampai meniru, mencontoh karakter dan sifat-sifat orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah juga menyampaikan bahwa di dalam sebuah riwayat, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib terkait dengan ayat alam tara alladzina yazakuna anfusahum, di situ dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas menyampaikan inna qauman minal yahudi atau fi atfalihim, ada sekelompok orang Yahudi kemudian datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak-anak kecil mereka. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, hal ala haula'i dzamb, wahai Muhammad, apakah anak-anak kecil ini mempunyai dosa? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, anak-anak kecil itu tidak mempunyai dosa. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan, faqalu wallahi ma nahnu illa kahaula. Orang-orang Yahudi itu membanggakan dirinya sendiri, ujub kepada dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan, wallahi ma nahnu illa kahaula, demi Allah kami tidaklah selain kecuali seperti anak-anak kecil itu. Mereka menganggap orang-orang Yahudi itu tidak punya dosa seperti anak-anak kecil yang masih belum punya tanggung jawab dan belum tahu. Bahkan dia melanjutkan perkataannya, ma'amilna billaili kafarana binahar, kami tidak melakukan sesuatu di malam hari kecuali siangnya sudah diampuni. Kemudian wa ma'amilna binahari kafarana billail, dan telah kami lakukan sesuatu di siang hari kecuali pada malam harinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sikap sombong, sikap ujub oleh kaum Yahudi yang menganggap dirinya tidak ada dosa sama sekali dan senantiasa menganggap dirinya dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin semangat ayam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah bahwa karakter orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya orang yang paling hebat, paling baik dan paling suci itu kita hindarkan dari kita semuanya. Justru kita seharusnya menjadi orang-orang yang tawadhu, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap khauf dan raja. Khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan raja berhadap kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, maka seyogyanya kita melupakan amal-amal baik yang telah kita lakukan, dan kita senantiasa mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, walaupun itu dosa-dosa kecil yang telah pernah kita lakukan. Masyaallah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita contoh ada suatu kisah Hasan Al-Basri. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal baik sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika beliau
bangun di malam hari,